to the no, man, I still go, 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 yo, go, go. Episode sebelumnya kita diperlihatkan Hidari yang diserang dengan Chodama Rasengan raksasa oleh Ego Kyuubi Uzumaki Naruto yang mengeluarkan cakra merahnya, bahkan menutup tubuhnya seperti Naruto mode Kyuubi. Namun tiba-tiba Hidari bisa menahan bahkan membuang Chodama Rasengan yang sangat besar dan mengaktifkan Black White Susanoo. Maka dia pun selamat dari serangan tersebut. Di sini Ego Kyuubi Naruto pun sangat kaget bahwa dia tidak menyangka musuhnya bisa menghindari bahkan melempar serangannya dan mengatakan, aku sangat terkejut, ternyata kau masih mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Sebaiknya kali ini aku akan berhati-hati melawanmu. Hidari pun mengatakan itu adalah kewajibanmu untuk tidak bermain-main denganku karena aku pun sudah mulai serius melawanmu, Ego Uzumaki Naruto. Kemudian Ego Naruto pun mengeluarkan Rasengan dan melemparkan ke arah Susanoo Hidari. Tapi tidak hanya satu saja, melainkan ekor Naruto pun terus-menerus menciptakan Rasengan di tangannya dan melemparkan berulang kali ke arah Susanoo. Tapi pertahanan dari Susanoo Hidari memang sangat kokoh, bahkan tidak ada yang lecet sekalipun. Ego Naruto pun mengatakan, rupanya Rasenganku sudah tidak ada artinya lagi melawan raksasamu Hidari. Kemudian di sini Ego Naruto pun tidak ada pilihan lain selain mengeluarkan semua cakranya, bahkan tanah pun hancur karena kekuatan cakranya yang sangat begitu besar dan membuat cakranya membentuk raksasa seperti Kurama. Dan yang lebih jelasnya untuk lawan Susanoo, Hidari pun mengatakan apa yang terjadi. Ternyata dia sudah bisa melakukan hal ini. Apakah dia sudah ingat tentang ingatan Naruto ini seperti Sasuke melawan Naruto di masa lalu, kata Hidari. Dan pada akhirnya Hidari menciptakan sebuah senjata yang muncul dari Susanoo-nya. Namun senjata itu bukanlah pedang ataupun panah seperti Susanoo pada umumnya, tapi Hidari menggunakan tongkat sebagai senjata Susanoo-nya untuk melawan Ego Naruto yang sudah membuat raksasa cakra dari kekuatannya, atau bisa saja kita sebut Ego Kyuubi. Ego Kyuubi pun maju dengan kecepatan yang sangat cepat seperti siap memburu mangsanya. Susanoo Hidari pun mengerahkan tongkat ke arah Ego Kyuubi dan tiba-tiba memanjangkan tongkatnya dan mengenai Ego Kyuubi. Walaupun terluka, namun Ego Kyuubi dengan cepat sembuh seketika karena mempunyai skill regenerasi yang cepat seperti Ego Hidari. Ego Kyuubi pun sudah dekat dengan Susanoo Hidari dan terjadilah pertarungan yang sungguh luar biasa, di mana pertarungan para raksasa ini menggambarkan seluruh tanah menjadi gempa bumi. Bahkan dampak dari kekuatannya pun mengubah tempat tersebut menjadi hancur sehancur-hancurnya. Di sini Ego Kyuubi pun menggunakan ekornya untuk mengikat Susanoo, tapi di sini lagi-lagi Hidari menggunakan tongkatnya untuk menahan, sedangkan Ego Kyuubi membuka mulutnya dan akan menembakkan biju dama ke arah Susanoo. Hidari pun dengan cepat memutar tongkatnya agar kita bisa menahan serangan biju dama Ego Kyuubi. Walaupun Susanoo bisa menahannya biju dama dan melemparkannya ke langit, tapi dia terdorong dan jatuh ke tanah. Ego Naruto pun mengatakan, kupikir pertarungan antara raksasa tidak begitu menyenangkan daripada kita turun langsung untuk bertarung. Hidari pun menjawab, tenang saja, sebentar lagi aku akan mengalahkanmu Ego Kyuubi, ucap Hidari, jadi persiapkanlah dirimu. Hidari pun mengaktifkan Rinnegan-nya, kemudian dia mengepalkan tangannya serta mengatakan Chibaku Tensei. Dia berniat menyegel Ego Kyuubi atau menyegel Ego Kyuubi dan Ego Naruto. Chibaku Tensei sendiri adalah teknik segel yang sangat kuat karena menciptakan pusat gravitasi baru yang menarik targetnya seperti kita yang akan selalu jatuh ke bawah atau ditarik ke arah bumi yang jadi pusat gravitasi baru yang menarik targetnya seperti kita yang akan selalu jatuh ke bawah atau ditarik ke arah bumi yang jadi pusat gravitasi. Begitu pula dengan Chibaku Tensei yang menarik targetnya dengan kuat. Ego Kyuubi pun tertarik ke atas dan ditarik sebagai titik pusat untuk disegel. Bebatuan pun menutupinya hingga membentuk seperti bulan yang kalian
Benar, ini seperti Naruto melawan Pain dan disegel dengan Chibaku Tensei. Ego Naruto pun mengatakan, sial, apa yang kau lakukan? Sepertinya kau akan menyegolku, Hidari. Hidari pun mengatakan, ya, kau sangat benar. Jika kau kusegel, maka pertarungan ini akan berakhir. Dan akhirnya Ego Naruto pun bersama Ego Kyuubi tersegel dengan teknik Chibaku Tensei. Hidari pun mengatakan, akhirnya pertarungan ini selesai. Jujur saja, cakraku sudah terlalu banyak dikeluarkan, apalagi menggunakan teknik segel ini. Namun tidak aku sangka dengan ingatan Sasuke dan kekuatan Rinnegan-nya ini aku bisa menggunakan Chibaku Tensei di saat cakraku tinggal sedikit. Hidari pun terjatuh dan istirahat untuk mengumpulkan cakranya. Kemudian daripada itu kita ke tempat pertarungan Boruto dan Jura, di mana Boruto sudah mengeluarkan pasukan bayangannya yang jauh, yang sangat besar, yaitu raksasa Titan yang siap untuk melawan Jura. Jura pun mengubah tangannya menjadi mulut buaya yang besar dan menyerang raksasa Titan tersebut. Walaupun Titan itu terkena serangannya, namun dia tetap tidak terluka karena pada dasarnya itu adalah bayangan. Jura pun mundur dan mengatakan, Otsutsuki Boruto, pasukan bayanganmu yang benar sangat-sangat merepotkan. Boruto pun menjawabnya, ya kau benar, karena untuk dapat langsung melawanmu saja aku harus menghadapi siluman Bugs dan Matsuri. Jadi inilah adalah hadiah buatmu agar dapat bisa melawan pasukan kesayanganku. Boruto pun dan Jura merasakan kekuatan besar dan cakra yang sangat luar biasa dari arah pertarungan Hidari melawan Ego Naruto di sebuah bebatuan di langit yang terbentuk seperti bulan. Boruto pun mengatakan harusnya itu adalah Jutsu dari Sasuke Sensei, jadi Hidari sudah bisa mendapatkan akses kekuatan itu. Tapi baguslah, ku harap dia bisa menyegel Ego Naruto. Namun di sini tiba-tiba angin pun datang semakin kencang. Langit pun menjadi gelap, petir menyambar kemana-mana. Boruto dan Jura pun merasakan kekuatan yang meluap-luap seperti cakra yang besar datang dari tempat pertarungan Hidari dan Ego Naruto pun. Nih, Boruto pun mengatakan ini kekuatan yang sangat besar dan berbahaya. Ya, kau benar, Otsutsuki Boruto, kekuatan Ego Naruto telah bangkit, kata Jura. Hidari pun yang sedang terbaring untuk beristirahat pun langsung berdiri dan merasakan kengerian sesuatu di atasnya dan mengatakan, aura cakra yang sangat besar, apakah kau sedang mengamuk di dalam segelku, Ego Uzumaki Naruto? Kemudian kita melihat api keluar dari bebatuan bulan yang dijaga tempat segel tersebut. Api keluar sangat banyak hingga menjadikan bebatuan itu berwarna merah menyala. Bahkan karena saking panasnya membuat bebatuan itu meleleh dan meledakkan menjadi meteor yang terbakar ke bawah, dan muncullah Ego Jubi Naruto dengan versi terbarunya. Kita di sini dikagetkan versi barunya seperti mode Boryon, tapi mode ini adalah kebanyakan berwarna putih, mungkin karena dia pada dasarnya adalah siluman kadal yang mempunyai cakra Naruto. Namun itu tidak menjadi masalah. Boruto pun dari jauh mengatakan ini sangatlah tidak mungkin. Kenapa dia bisa mengakses seperti mode Boryon ayah? Tapi apakah Hidari bisa mengalahkannya atau bertarung seimbang? Dengan ini benar-benar di luar prediksiku. Kita pun ke tempat Hidari yang sangat terkejut karena melihat evolusi Ego Naruto menggunakan mode Boryon versinya sendiri dan mengatakan, apakah ini akhir dariku? Menurut ingatan Sasuke, dia menggunakan mode Boryon dari Cakra Kurama, tapi apakah aku bisa menang melawannya? Ini sangat gila dan akan menjadi pertarungan terakhirku. Aku tidak punya pilihan lain selain melawan mode Boryon putih milik Ego Uzumaki Naruto.